Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan ya, saya Lintang. Saya adalah co-founder dari perusahaan startup AI yang bernama Convergen AI. Hari ini di kesempatan ini saya pengen coba sharing ya tentang proses atau mungkin challenge atau mungkin apa ya consideration apa yang perlu diambil ya dalam membangun suatu startup AI. Jadi mungkin di sini saya akan fokus lebih ke challenge dari sisi teknologi, dari sisi proses pengembangan, mungkin agak berbeda ya dengan sebelumnya yang ada fokus di bisnis. Nah, mungkin saya kenalin dulu ya perusahaan saya sendiri ngapain ya, karena di AI ini, di Convergen AI kita itu lebih membuat teknologi AI itu untuk proses automation, Pak, untuk mengotomasi ekstraksi data dari berbagai macam dokumen yang sering dijumpai ya dalam berbagai macam proses back office. Apakah kita mau apply buat pinjaman, apakah kita mau apply untuk buka tabungan, atau kita mau apply asuransi dan sebagainya macamnya, berbagai macam dokumen itu selalu ada, dan kita nggak sadari ternyata banyak proses yang ada di situ dan umumnya itu masih menggunakan manusia. Nah, inilah yang menjadi inspirasi kita untuk mengembangkan teknologi AI, dan mungkin ini saya akan bawakan, akan saya jelaskan lebih dalam ya di presentasi ini. Nah, kita sendiri didirikan oleh 3 orang. Ini adalah bersama rekan-rekan saya yang saya temui di waktu S2 di Universitas Indonesia. Jadi memang background kami bertiga adalah machine learning ya, makanya itu kita memberanikan diri untuk membuat perusahaan yang fokusnya adalah di pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Dan sampai saat ini ya kita sudah dipercayai oleh berbagai macam bisnis, dari baik finansial, loyalty program, legal maupun retail. Nah, untuk presentasi ini saya pecah menjadi 3 bagian ya. Pertama itu value proposition ya. Ini lebih ke saya pengen sharing mindsetnya apa sih kalau misalnya kita mengembangkan AI teknologi, apa sih yang sebenarnya dikejar gitu, atau apa yang sebenarnya diinginkan oleh customer, oleh bisnis-bisnis yang ingin membeli teknologi AI kita. Nah, kemudian life cycle-nya atau proses pengembangannya itu seperti apa, step-stepnya seperti apa. Nah, ini nanti saya akan coba jelaskan perbedaannya, atau mungkin apa perbedaan dan persamaannya dengan proses AI di akademisi ya. Saya paham kalau di sini mungkin ada beberapa yang asalnya dari akademik gitu ya. Mungkin saya akan share gimana cara membawa proses akademik tadi itu ke proses pengembangan bisnis AI-nya. Dan yang terakhir adalah semacam case study yang merupakan contoh ya kira-kira dalam pengembangan sistemnya. Oke, untuk yang pertama, ini AI value proposition. Sebenarnya kalau AI itu bisa dikatakan sebagai bagian dari software. Kalau dulu ada yang bilang bahwa software is eating the world gitu ya. Jadi dunia disrupsi, digantikan dengan software ya. Yang dulunya kita kalau mau transfer, mau masuk, naruh uang ke bank, kita harus datang langsung ke cabang. Sekarang simple, kita bisa transfer via aplikasi ya. Semua ini berbasis software. Tapi ada lagi yang bilang bahwa AI itu is eating software gitu. Karena AI sendiri merupakan suatu pengembangan lanjutan dari software. Kalau software itu mungkin adalah proses di mana kita melakukan suatu tindakan yang tadinya harus face to face, bisa sekarang jarak jauh. Tapi kalau kita mau melakukan task tersebut secara otomatis, belum bisa, karena software baru bisa melakukan tasknya, tapi jarak jauh. AI ini bisa membawa software dari yang tadinya jarak jauh tapi manual menjadi jarak jauh plus bisa diotomasi. Nah, ini otomasinya dalam artian adalah hal-hal yang sifatnya sulit dilakukan ya. Maksudnya kalau saat ini bukan otomasi seperti ya tiap bulan, tiap tanggal berapa bayar uang kosan gitu ya, tapi lebih ke ada proses decision making yang harus dilakukan, yang tadinya hanya manusia yang bisa bikin, sekarang AI bisa membantu mengambil keputusan untuk kitanya tinggal memvalidasi. Nah, dari sini saya membagi menjadi 2 ya. Value proposition-nya adalah bagaimana AI itu bisa untuk bisnis ya. Ini untuk bisnis ya. Bisnis yang menjadi customer kita. AI ini yang dilihat adalah bagaimana dia bisa save money, atau dalam poin-poin berupa
meningkatkan efisiensi operasional dalam suatu perusahaan, meningkatkan akurasi dari operasional. Misalkan kalau manusia harus memproses berbagai macam dokumen atau bisa memproses berbagai macam klaim asuransi ya, dengan AI prosesnya bisa lebih cepat ya, maka efisiensi meningkat dan juga akurasi mungkin bisa lebih tinggi gitu. Yang tadinya orang manual harus ngecekin satu-satu kan, manusia bisa lelah, bisa capek, bisa salah lihat gitu ya. Sehingga akurasinya mungkin 80% dengan sistem AI yang sudah dilatih dengan berbagai macam data, dia bisa mengalami tidak hanya lebih cepat, tapi juga bisa lebih baik, lebih akurat dalam penanganan data yang masuk. Nah, hal ketiga itu kita bisa katakan increase productivity. Ini di sini yang saya lihat ya di produk Convergen itu tadinya seorang pegawai di perusahaan yang menjadi customer kami yang bisa memproses misalkan 10 dokumen per hari. Dengan sistem AI, dia jadi bisa memproses lebih dari 100 dokumen. Jadi tim tenaga kerjanya tidak berubah, tapi beban yang mereka handle sehari-hari itu meningkat. Nah, ini adalah efek dari penggunaan AI. Nah, tapi selain itu saya juga punya kategori kedua yaitu make money ya, di mana value AI itu bisa mengincrease sales ya dengan cara memprediksi apakah contohnya yang sering kita lihat itu adalah bagaimana Facebook, Google itu bisa mendorong ads revenue-nya dengan cara mengerti kita ya, ini terlepas dari isu privasi ya, tapi mereka bisa mengambil segitu banyak data untuk bisa mengenali demografi secara khusus sehingga bisa menggunakan algoritma machine learning untuk bisa nge-push kira-kira produk apa yang bakal laku tergantung dari orang yang dituju. Hal lain seperti hal lain ya untuk yang masuk dalam kategori saya rasa adalah engagement ya, seperti bagaimana kita kalau main Instagram, main Twitter itu kok selalu disuguhi dengan konten yang kita sukai. Nah, ini belajar dari apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, itu yang menjadi data yang diproses oleh algoritma AI, oleh algoritma machine learning ini untuk memprediksi kira-kira konten apa lagi yang disukai oleh user ini sehingga dia tetap ada menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi AI value proposition itu pada umumnya adalah seperti ini. Kalau beda ya dengan software di mana kita misalkan yang tadinya kita mau bayar listrik gitu kan, kita harus lihat meterannya atau ada orang datang lihat meteran, nyatet, pulang, terus nanti kita dikasih bill-nya dikirim via surat gitu. Kalau dengan software prosesnya jadi dikirimnya via email gitu. Lebih cepat betul. Tapi tapi sedikit berbeda ya dengan apa yang ditawarkan oleh AI. Tetap menggabungkan keduanya bisa jauh lebih baik. Contohnya dengan tadi daripada ada pegawai yang datang ngelihat meteran listriknya, kita bisa foto gitu ya meteran listriknya. Terus meteran listriknya dikirim ke sistemnya, dibaca oleh sistem AI-nya langsung ya tanpa perlu orang, baru habis itu ngeluarin bill-nya via email. Jadi ada ini ya proses kerjasama gitu ya antara software dan AI. Nah, ini sebagai contoh lain ya untuk membantu bahwa contoh ini adalah perusahaan asuransi Sompo ya, di mana claims dulu kalau nasabah asuransi ini pengen mengklaim suatu tindakan atau suatu kejadian gitu yang tadinya butuh berbulan-bulan, sekarang prosesnya bisa dalam beberapa minggu saja, dalam 2 minggu. Karena nah ini umumnya terjadi bukan karena bukan karena kompleks apa yang diklaimnya, tapi karena Sompo ini nasabahnya sangat banyak, sangat besar, sehingga banyak yang mau klaim setiap harinya. Apa yang bisa diproses oleh tim Somponya sendiri itu bandwidth-nya sudah full. Dengan menggunakan AI, bandwidth-nya bisa ditingkatkan tanpa harus meningkatkan jumlah pekerja atau jumlah timnya yang harus mengurus proses klaimnya. Nah, kemudian AI life cycle ya. Ini kalau misalkan kita di akademisi atau setidaknya saya dulu waktu saya membangun tesis ya, research-nya itu arahnya adalah ke modelnya, akurasinya atau efisiensinya, apakah modelnya lebih kecil
dari state of the art, atau apakah akurasi lebih tinggi dari state of the art. Nah, ini umumnya ada di proses training ya. Dan enaknya kalau di akademisi ya, saya melihat memang umumnya kalau kita mau testing akurasi model, kita menggunakan dataset yang sudah ada. Kalau misalkan image classification, sudah ada dataset seperti ImageNet. Kalau misalkan kita mau sentiment analysis, atau kita mau testing model-model NLP, biasanya sudah ada berbagai macam dataset yang bisa dipakai. Umumnya sudah ditulis ya dari paper lain, sehingga kita bisa pinjam dataset itu, kita train model kita, dan kita laporkan, oh ini evaluasinya akurasi model kita lebih baik gitu. Nah, ini agak berbeda dengan cycle dari produk dalam bisnis, di mana prosesnya itu biasanya datanya sendiri belum terlabeli, belum ada proses label sehingga bisa langsung melakukan training. Sehingga dalam proses bisnis biasanya step pertama itu adalah data collection. Data collection ini umumnya adalah kita mesti memahami ya requirements dari bisnisnya seperti apa sih yang pengen di automate. Kita harus breakdown nanti dari apa yang mesti di automate, bagaimana yang kira-kira bisa diambil oleh mesin, oleh si sistem AI-nya, bagaimana yang mungkin belum bisa. Nah, dari situ datanya kita ambil, kita proses labeling ya. Biasanya, nah di sini ada orang, biasanya apakah ahli, contohnya kalau mamogram ya berarti harus tim dokter yang melakukan anotasi. Nah, ini adalah bagian-bagian tertentu yang harus diklasifikasi oleh sistem. Atau bisa juga kalau misalkan kayak klasifikasi mobil atau warna mobil, itu juga bisa dilempar ke orang untuk di label. Kalau datanya sudah cukup, bisa melakukan training. Dan dari training biasanya bisa digunakan untuk istilahnya pseudo labeling, di mana data sisanya yang belum, misalkan kita punya sampel 1 juta, misalkan kita ambil 10% dulu untuk di label manual, habis itu kita pakai untuk training. Nah, model yang sudah jadi ini dipakai untuk melabel 90% data yang lain. Kemudian data itu diverifikasi oleh seorang labeler, seorang anotator. Nah, proses ini biasanya lebih cepat dibanding kalau kita harus melakukan anotasi full semua datanya tanpa bantuan model untuk prediksi. Nah, kalau sudah mencapai akurasi yang bagus, proses ini dari training bisa lanjut ke production. Nah, production ini umumnya kalau misalnya ada data baru yang dia nggak pernah lihat sebelumnya, akurasi bisa lama-lama turun. Tapi itu bisa ditanggulangi dengan cara continuous data dikoleksi. Kalau misalkan ada proses yang salah, misalnya ada suatu kondisi tertentu di mana modelnya tidak yakin atau melakukan suatu kesalahan atau apa, proses ini bisa diulang di mana ada user yang melakukan labeling, dan kemudian model update ya dengan dengan jumlah data tambahan, sehingga akurasi modelnya tetap dipertahankan meskipun periodenya tidak seintensif pada awal pengembangan. Nah, dalam proses itu tadi life cycle ini sesuai, kalau dari pengalaman saya biasanya kita membagi menjadi 3 fase. Ya, pertama itu edukasi, di mana kita menjelaskan, ini mungkin lebih seperti sales dan marketing pitch-nya ya, di mana kita harus meyakinkan bahwa ini teknologi ini berguna, tapi di satu sisi kita juga harus menjelaskan bahwa ada limitasi tertentu. Kita harus menahan ya ekspektasi dari user. Kadang-kadang saya juga pernah ditanya gitu loh, ini kenapa harus di training lagi, kan ini sudah intelligent gitu. Tapi orang ternyata yang nanya lupa kata A-nya, artificialnya justru harus dibangun dulu sebelum dia menjadi intelligent. Nah, ini adalah contoh di mana ekspektasinya melebihi dibanding realitanya. Dan edukasi ini penting untuk menjelaskan itu tadi, karena kalau ekspektasinya terlalu tinggi, biasanya suatu project AI itu bisa jadi gagal. Bukan karena AI-nya sendiri nggak berhasil gitu ya, tapi karena ekspektasi yang dinilai harusnya bisa begini gitu, itu nggak sampai gitu. Yang tadinya harus misalkan akurasi 100% gitu misalkan. Itu kita harus secara jujur gitu ya bilang bahwa hal seperti itu nggak bisa gitu. Manusia aja nggak bisa 100%. Bagaimana sistem seperti ini gitu yang kita sendiri yang mengembangkan. Pasti ada
kasus-kasus tertentu di mana ada suatu kebingungan gitu. Nah, dari situ kita harus mengadres visibility-nya seperti apa. Kalau misalkan memang ada proses yang terlalu sulit ya, misalkan contohnya adalah uh, chatbot gitu ya. Bagaimana chatbot kalau misalkan ditanyanya macam-macam, padahal misal chatbot ini hanya untuk untuk diskusi dengan nasabah bank. Tapi kalau misalkan si nasabahnya ini bertanyanya tentang hal-hal di luar nasabah, di luar apa namanya, di luar topik perbankan, gitu, jelas tidak bisa. Nah, ini harus dijelaskan bahwa kalau misalkan ada bank yang kekeh harus bisa menghandle semua kasus, semua jenis diskusi gitu, itu tidak visible untuk dilakukan. Gitu. Harus dikerucutkan menjadi skop tertentu di mana tetap berguna dan bisa dicapai. Nah, ini lanjut ke step kedua, yaitu proof of concept, di mana daripada kita berpikir big picture-nya, kita address dulu yang kecil, yang mudah dilakukan, apa yang mudah dilakukan dan hasilnya cepat terjadi gitu ya. Contoh itu, ini saya sebut sebagai low hanging fruits ya. Contohnya adalah misalkan yang mudah waktu itu customer saya tuh ada yang memproses jutaan KTP setiap harinya karena memang mereka harus memproses registrasi nasabah. Nah, ini low hanging fruits-nya adalah KTP ini bentuknya tetap begitu, terus informasinya hanya itu aja, nama, NIK dan sebagainya macamnya, terus warnanya juga nggak gitu banyak berubah. Orang kalau ngefoto pasti yang difoto, kalau orang disuruh mengirim foto KTP yang pasti yang hampir pasti ya 99% yang dikirim pasti foto KTP, nggak mungkin foto NPWP atau SIM kalau yang diminta tulisannya KTP. Nah, sehingga low hanging fruits-nya adalah kenapa nggak kita coba ekstrak data dari situ, langsung ketahuan kalau misalkan memang berhasil, harusnya ya kalau misalkan berhasil ekstraksinya akurasinya tinggi kan berarti mengurangi beban dari tim di bank yang harus memproses dokumen tersebut. Ini adalah proof of concept. Dan di mana minimum viable produknya bisa dijadikan berupa semacam modelnya saja, nggak perlu ada dashboard, nggak perlu ada analytics dan sebagainya macam, cukup ini modelnya dibuat dibungkus ke dalam bentuk API, diimplement ke dalam sistemnya mereka, diintegrasikan, terus kita langsung dilihat hasilnya seperti apa, apakah terasa, oh ternyata pekerjaannya lebih cepat atau tidak. Nah, ini adalah bentuk proof of concept-nya. Step berikutnya adalah production, di mana setelah antara kita yang menyediakan teknologi dengan customer kita merasakan oke, ini yakin nih sudah kerasa nih ada manfaatnya, kita baru bisa berbicara life cycle-nya seperti apa, periode kita mengupdate modelnya seperti apa, terus kemudian corner case-nya adalah tadi saya sebut, kalau misalkan memang rata-rata orang kalau disuruh foto KTP, yang difoto akan KTP-nya, tapi mungkin ada kasus-kasus yang yang sedikit, tapi terjadi di mana fotonya berupa foto bukan KTP. Nah, daripada menghabiskan waktu si orang banknya untuk ngecek gitu ya, bisa kita tambahkan model-model lain untuk menghadapi masalah corner case tadi. Misalkan ada model baru, selain modelnya membaca, modelnya juga ada tambahan mengklasifikasi. Oh, ini adalah KTP, oke, lanjut ke proses pembacaan. Oh, ini bukan KTP, oke, stop di sini. Jadinya lebih menambahkan fungsionalitas ya atau feature dari si produk keseluruhannya. Nah, ini bagian terakhir sebagai case study-nya ya. Saya pengen ambil contoh yang lebih sederhana ya, plate number OCR. Inputnya adalah berupa gambar mobil umumnya, dan kita tugasnya adalah, atau yang kita inginkan adalah mengekstrak apa yang ada dari si plat nomor ini, teksnya seperti apa. Nah, kelihatannya mudah ya, tapi proses berikutnya adalah ini dia, value proposition-nya dulu yang harus kita pahami. Ya, kalau di sini karena plat nomor, membaca plat nomor ternyata kan banyak ininya ya, use case-nya, maksudnya fungsionalitasnya, untuk apa pembacaannya. Satu, mungkin bisa digunakan untuk
meregistrasi mobil pada saat dia masuk tempat parkir. Nah, ini apa value proposition-nya, itu meng-increase productivity ya mobilnya. Lebih yang mungkin penjaganya yang tadinya butuh 2-3 orang, ini jadi butuhnya 1 orang, atau mungkin karena operational cost-nya karena mobilnya sangat banyak yang harus dicek satu-satu. Dengan proses ini bisa mengecilkan operational cost. Di satu sisi lain, use case-nya adalah kita bisa memverify registrasi ya, dan itu hasil efeknya adalah bisa proses yang lebih cepat dan bisa membuat customer jauh lebih nyaman atau lebih suka dengan sistemnya karena prosesnya cepat, klaimnya cepat dan sebagainya. Nah, berarti step berikutnya kita udah paham value proposition-nya. Ini biasanya itu yang kita edukasi ya ke user, ke customer. Nah, step berikutnya adalah bagaimana kita mendesain sistemnya. Mungkin untuk teman-teman di akademik sudah kepikiran ya, proses yang umum adalah plate detection. Kita berarti bikin modelnya ada 2 mungkin ya. Modelnya satu untuk mendeteksi plat nomor yang ada di mobil. Kemudian kita melakukan cropping ya. Di cropping biasa pakai NumPy, OpenCV. Dari cropping kita running through ke model-model OCR seperti Tesseract dan sebagainya macam. Kita ekstrak si data teksnya dari gambar. Nah, tapi gimana kalau misalkan ada plat yang berbeda warnanya? Apakah ini menjadi hal yang harus diadres atau tidak? Contohnya adalah kalau untuk pendaftaran asuransi. Ini kalau asuransinya ditujukan untuk pemilik mobil pribadi, berarti warna itu pasti menentukan apakah boleh atau tidak. Warna plat nomor kuning, warna plat nomor merah, jelas berarti tidak termasuk dalam mobil pribadi gitu ya. Sehingga ini mungkin harus diadres, harus diambil, harus dimasukkan ke dalam konsiderasi dalam membangun sistem tadi. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau dari sudut pandangnya ini maksimal berapa? Kalau misalkan umumnya idealnya kan memang dari foto dari depan gitu ya. Tapi bagaimana kalau kameranya diposisikan ke dalam bentuk agak miring gitu ya, di sebelah kanannya di sebelah kirinya gitu agak serong. Ini umum terjadi kalau ada di tempat parkir gitu ya, pintu masuk parkir. Ini maksimumnya berapa? Nah, ini juga menjadi tantangan ya, bagaimana OCR yang sistem yang kita punya ini bisa sebaik apa membaca terhadap si sudut pandangnya tadi. Nah, mungkin untuk kalau misalnya kita menghadapi plat nomor warna ya, prosesnya adalah kita bisa membangun model lagi, di mana ada plate detection plus ada classification. Nah, classification ini berarti selain kita mengenerate bounding box untuk si plat nomornya, modelnya juga mengoutput klasifikasi. Ini warnanya hitam, ini warnanya merah, atau ini warnanya kuning. Kemudian baru kita buat suatu rule ya, post processing, di mana kalau misalnya plat nomornya warnanya kuning berarti kita tolak, merah kita tolak. Tapi kalau misalkan private vehicle license plate misalkan warnanya hitam, baru kita crop dan baru kita proses. Nah, di sini pasti ada juga memang beberapa tantangan lain ya. Misalkan bagaimana kita menanggapi proses pembacaannya. Plat nomor ini OCR-nya pasti ada kemungkinan salah gitu kan. Nah, kita bisa menambahkan rules sebenarnya, kayak kalau misal kita menghadapi plat nomor di Indonesia apalagi, berarti kan huruf kodenya itu kita bisa set, yaitu depan itu pasti huruf, tengahnya itu angka, belakangnya itu huruf lagi. Dan kalau depannya itu hurufnya kan pasti terbatas, nggak A sampai Z, tapi nggak ada B, A, B, D, K, dan sebagainya macamnya. Ini rules yang bisa kita masukkan dalam proses untuk meningkatkan akurasi model. Jadi ini consideration yang harus dimasukkan ke dalam pembangunan sistem AI ini. Nah, sebagai tambahan juga, dalam proses ini plate number OCR ini, ada 3 hal yang mungkin perlu juga diingat ya, yaitu satu, human in the loop, di mana seperti tadi proses life cycle-nya si AI tadi, kita harus menyadari bahwa akurasi itu nggak mungkin 100%.
Nah, tapi caranya gimana agar prosesnya sendiri tetap bisa berjalan dengan baik, yaitu kita bisa memasukkan tetap ada orang di dalam keseluruhan proses itu. Yang perlu kita uh, tentukan adalah di mana posisi orang tersebut. Yang tadinya kalau tanpa AI berarti kan ada manusia di setiap step yang ada. Kalau untuk membaca plat nomor di tempat tol masuk, pintu di parkir, berarti harus ada setiap orang di depan gerbang masuk sama gerbang keluar, orangnya harus ngecek. Tapi dengan AI, orang di mana kira-kira terjadi kegagalan terbesar? Mungkin di pas terakhir pengecekan verifikasi pada saat mobilnya mau keluar yang umumnya terjadi. Berarti yang depan itu nggak perlu AI-nya kita taruh di situ, pembacaan dan sebagainya macamnya. Manusianya berarti nggak perlu ada di situ, manusia taruhnya di belakang. Dan dia baru masuk pada saat AI-nya masuk ke dalam kriteria gagal atau kriteria tidak yakin. Nah, kemudian ini juga membuat proses data baru selalu bermunculan ya. Karena kalau misalkan memang AI-nya tidak yakin atau mengalami kegagalan dalam satu kasus tertentu, ada manusia melihat, dia tahu jawaban benernya apa, dia masukkan, itu otomatis kan langsung jadi data yang bisa nanti digunakan untuk terus memperbaiki sistem AI-nya. Nah, ini melanjut ke step kedua berupa mengidentifikasi di mana poin kegagalannya tadi. Nah, ini bisa digunakan, bisa menggunakan konsep-konsep machine learning seperti uncertainty sampling, di mana kita membandingkan prediksinya, kita melihat probabilitasnya apakah yakin atau tidak. Kalau misalkan confidence-nya di atas 90%, oh, kita berarti ambil bahwa AI-nya ini yakin. Tapi kalau misalnya confidence-nya di bawah itu, misalkan akurat, dia memprediksi ini adalah mobil gitu ya, tapi dengan akurasi 50%, ya mungkin itu bisa kita ambil sebagai threshold di mana itu harus dilempar ke manusia dan tidak diambil keputusan oleh AI-nya. Nah, mungkin consideration berikutnya adalah AI-nya sendiri bisa kita pecah menjadi beberapa model. Contohnya adalah seperti tadi untuk detection plat nomor sama mengetahui warna plat nomor tersebut. Daripada kita train satu model, mungkin kita bisa pecah model itu jadi dua macam. Ada satu yang fokusnya hanya di deteksi saja, ada satu yang fokusnya hanya klasifikasi saja. Dan pada akhirnya untuk menutup kemungkinan error lain, kita bisa menambahkan rules tadi, seperti untuk plat nomor tadi, angka huruf depannya itu kita bisa batasi apa saja, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan dia salah baca, itu kita bisa coba menelaah ya kira-kira yang paling dekat apa ya prediksinya. Nah, yang terakhir adalah developing system ini memang membutuhkan ini ya proses di mana bagaimana memecah proses tadi ya. Kalau misalkan kita mau mendeteksi plat nomor, mungkin sekilas ya hanya deteksi lalu baca, tapi kan ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan seperti warnanya seperti apa, sudut pandangnya seperti apa, malah juga ada consideration seperti apakah dia di malam hari atau di siang hari, apakah butuh model yang berbeda. Kalau iya, mungkin berarti arsitekturnya perlu dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, ini developing system ini perlu ada bisa membreakdown ya task-task tertentu dari seperti itu menjadi task yang umum ada di dunia machine learning dan AI seperti classification, detection. Kalau misalkan tadi untuk plat nomor, berarti kita bisa menggunakan model-model object detection yang sering kita lihat di paper. Kalau nanti untuk proses deteksi warna plat nomor, kita bisa ambil model classification seperti dari ImageNet. Nah, yang terakhir kemudian adalah bagaimana kapan atau periodenya yang bagus itu untuk retraining itu seperti apa. Karena retraining pun menjadi challenge dimana kalau datanya baru tapi sedikit, dia mungkin nggak banyak berpengaruh. Jadi mungkin butuh ditentukan ini berapa banyak jumlah data baru bisa menginisiasi proses retraining. Nah, kurang lebih seperti itu proses dalam pembangunan sistem machine learning, sistem AI. Nanti apabila ada teman-teman yang pengen memulai membuat startup AI. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lintang. Lumayan brief ya Pak Lintang ya. Jadi
Mungkin nanti saya mulai coba kalau ada yang mau bertanya di chat dulu sebentar. Oke, slide ada di WA Group ya, tadi Pak Lintang sudah share. Kemudian Ya, ada pertanyaan dari Bapak Bambang Siswoyo, aplikasi interoperabilitas bisa menggunakan API. Bagaimana AI bisa diterapkan pada API? AI Dari Pak bisa, Bambang oke. Siswoyo. Iya, ya ini memang umumnya malah sebenarnya AI yang saya lihat aplikasinya banyak dibuat ke dalam bentuk API ya. Memang arahnya ke situ. Proses implementasinya itu dari saya pribadi adalah menaruh model ini ke dalam suatu server yang kemudian dia menjadi, jadi seperti ini, model AI itu kita buat sebagai fungsi. Sama seperti kalau kita mau pengen bikin API query ke database, tapi di mana ada request. Nah, request ini kalau bedanya dengan query ke database adalah query-nya ini memanggil fungsi modelnya dan memberikan input argumen berupa data, image gitu ya. Iya. Jadi kalau biasanya kita ada API ini ya, API untuk query ke database, kita biasanya kan menaruh misalkan tahun berapa atau tanggal apa atau misalnya informasi-informasi tertentu yang perlu disampel dari database. Nah, untuk AI, informasi itu biasanya kita ganti dengan ya, untuk kalau misalkan modelnya untuk image ya berarti foto, kalau misalnya kan chatbot ya berarti masuknya berupa text query dari user. Nah, itu langsung masuk ke modelnya, outputnya itu mungkin ada post processing tertentu, tapi tetap itu menjadi hal yang di return dalam API tersebut. Nah, ini ada juga ya beberapa design option di mana kalau modelnya cukup cepat prosesnya bisa ditunggu. Menurut saya nanti pas membangun API-nya kita ada request, kita bisa nunggu, kita dapat return. Tapi kalau misalnya prosesnya lama, menurut saya ini API-nya kita waktu request, kita di return API lain, API baru yang ibaratnya kayak tiket yang ini kalau udah jadi kita bisa request gitu untuk langsung dapat jawabannya. Oh, Gitu. untuk trackingnya ya. Betul, Mungkin untuk juga trackingnya. bisa apa konsep model API ini bisa untuk apa melengkapi kekurangan dari kebutuhan data collection juga mungkin ya Pak Lintang ya. Kan Betul, betul ya. problemnya di data collection itu kan sebenarnya kita tidak cukup datanya. Jadi dengan adanya proses API ini sekalian kita mengumpulkan itu sebagai data collection juga mungkin gitu ya. Betul, jadi setiap kali ada query, datanya sebenarnya bisa disimpan juga gitu ya. Apakah nanti on-premise di customer, apakah cloud-nya on-site di kita, nggak masalah. Tapi yang jelas datanya disimpan untuk di logging. Kalau misalnya nanti ini butuh dipakai untuk data training lagi, nggak masalah. Gitu. Ini dengan Oke. persetujuan dari customer, betul. Tapi secara umumnya memang interfacing model AI untuk bisnis, menurut saya memang paling bagus menggunakan API. Gitu, karena tidak mengganggu proses dari aplikasinya sendiri. Iya, iya. Oke, berikut pertanyaan dari Pak Zaki. Apakah ada cara yang paling efisien dalam proses labeling dataset, terutama datasetnya yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang lama jika proses labeling menggunakan manusia? Bagaimana jika hasil keakuratan label dengan menggunakan pseudo labeling? Ya, ada konsep yang namanya active learning. Active learning ini adalah proses di mana manusia ini bekerja sama dengan sistem machine learning. Prosesnya seperti ini. Anggap misalkan saya punya 100 data atau mungkin 10.000 lah, 10.000 data, 10.000 data sentimen klasifikasi ya. Yeah. Jadi ini kan 10.000 tweet misalkan tentang restoran tertentu, makanannya enak atau makanannya nggak enak. Nah, kita ambil dulu 100 data. Kita harus label masing-masing. Label manual nih, 100 dulu. Dari 10.000 kita ambil 100. Udah selesai, kita 100 ini kita pecah jadi data training, misalkan kita ambil 85 sama data validasi 15. Baru kita pakai data ini. Sedikit ini nggak masalah. Kita ambil sedikit data ini, kita training modelnya sampai validasinya tertentu. Nah, habis itu kita sampel lagi dari 10.000 tadi kita udah ambil 100, berarti kan tinggal 90 sekian. Itu kita minta modelnya untuk melakukan prediksi terhadap data tersebut. Kemudian kita
kita lihat confidence rate-nya. Nah, ini istilahnya adalah uncertainty sampling, di mana modelnya memprediksi, dan kita ambil mana data yang modelnya itu paling bingung. Jadi misalkan ada tweet tertentu di mana modelnya nggak begitu yakin, dia menjawab misalkan ini positif tapi 51%, berarti kan negatifnya 49%. Artinya keyakinan dia hanya berapa 1%, dia yakin perbedaannya. Nah, ini adalah tipe-tipe data yang pengen kita sampling duluan dibanding lain. Kita nggak butuh kalau misalnya modelnya bisa memprediksi, oh ini udah yakin positif, ini udah yakin negatif. Bukan itu yang pengen kita ambil. Kita pengen ambil data yang dia nggak yakin. Habis itu kita ambil lagi, kita sampel 100 lagi dari situ, kita anotasi lagi secara manual. Nah, datanya meningkat kan. Dari tadi 100, kita ambil 100 lagi, tapi ngambil 100-nya yang memang si modelnya bingung. Kita dapatlah 200, kita train lagi modelnya. Jadi proses ini kita berulang sampai akurasinya si validasi ini cukup tinggi. Jadi pseudo labeling itu hanya satu tahap dalam memproses segini banyak data. Tapi yang pentingnya itu adalah bagaimana kita nge-train secara incremental sehingga modelnya bisa yang tadinya kurang bagus, lama-lama semakin bagus, tapi dengan bantuan kita. Nah, ini proses seleksi labelingnya ini yang penting. Jadi ada manual people intervention di sini ya. Betul. Memang sebenarnya kalau dalam membangun sistem ini, saya melihat ya memang masih ada kebutuhan ya, ada manusianya. Nah, banyak research yang memang arahnya ke arah zero shot ya istilahnya. Tapi menurut saya kalau dari sisi bisnis kita belum sampai lah bisa menggunakan sistem itu ya. Ini masih menjadi open research kalau saya lihat. Belum berani karena mungkin resikonya juga ya kali ya. Betul sekali, iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mudafik Rian Pratama. Dalam mengembangkan AI ini kan banyak platform yang mendukung. Nah, di Convergen sendiri pengembangan sistem AI-nya mainly menggunakan platform apa? Mungkin atau ada rekomendasi apa menggunakan platformnya? Silakan. Ya. Sebenarnya kalau di Convergen sendiri kita ini ya cloud agnostic. Kita siap untuk menaruh sistem kita di cloud manapun. Apakah Azure, apakah AWS, apakah Google Cloud. Dan juga sebenarnya nggak ada masalah kita menggunakan platformnya mereka ya. Kalau saya tahu AWS itu punya AWS Recognition, di mana AWS Recognition ini merupakan sistem training ya. Kita tinggal kasih datanya, kita mungkin kasih hyperparameter seperti apa, terus dia bisa melakukan training. Menurut saya itu juga nggak masalah, karena memang ada kemudahan tertentu. Tapi memang batasannya adalah di yang bisa dilakukan oleh AWS Recognition itu modelnya pasti model-model tertentu yang mungkin kalau nanti requirement dari bisnisnya harus apakah bisa di mobile, apakah bisa proses modelnya diperkecil sehingga weight-nya hanya 1 megabyte gitu misalkan. Itu mungkin AWS Recognition tidak bisa menjawab kebutuhan tersebut. Tapi kalau misalnya memang lagi-lagi memang harus lihat ke kebutuhan ya. Kalau saya lihat memang kalau misalkan taruh model atau sistemnya boleh diimplementasikan di cloud-nya kita, terus kita yang mengurus akurasi dan sebagainya macamnya, terus modelnya sifatnya klasifikasi, detection dan sebagainya macam, kita bisa pakai tools cloud yang udah ada. Dan sejauh ini saya melihat cloud dari AWS, Google dan Azure semua sudah memiliki proses yang mirip-mirip juga. Jadi kalau dan saya juga nggak pengen ini ya, nggak pengen kayak mengendorse satu sama lain gitu ya. Cloud mana yang lebih baik gitu ya. Menurut saya semuanya bisa digunakan. Ya mungkin masalahnya nanti tergantung dari customer. Biasanya dari customer lah yang memilih pengennya pakai cloud yang mana. Jadi itu juga jadi salah satu ini ya kebutuhan, makanya kita harus bisa siap untuk bisa menghandle cloud manapun gitu. Oke. Terima kasih Pak Lintang. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Puja Kartiman. API bagus, bagaimana dengan sisi keamanan datanya? Karena kerentanan cybersecurity salah satunya ada banyaknya di API. Ya, kalau saya lihat sih memang API itu ya memang nggak ada ya sistem apapun yang tahan terhadap yang maksudnya yang bulletproof ya maksudnya. Selalu ada memang precaution yang harus diambil. Nah, mungkin gini, API itu kan suatu medium
teknologi, medium menginterface antara satu teknologi dengan teknologi lain. Nah, tidak harus selalu diimplementasi di cloud. Contohnya saya kalau kerja sama dengan bank, itu bank tidak pernah mau ada di cloud karena memang seaturan dari pemerintah Indonesia harus on premise. Jadi nggak apa-apa. Residensi ya. Betul, ada data residensi. Nah, modelnya itu saya taruh di on premise-nya on premise bank, tapi interfacing aplikasinya bank ke model itu tetap dalam bentuk API, tapi panggilannya internal di dalam sistemnya mereka gitu. Jadi API ini merupakan mode transfer data, mode komunikasinya. Tidak harus selalu ada di cloud, nggak masalah. Jadi memang kalau misalnya ada concern privasi, ditaruh on premise itu biasanya ya sudah cukup karena memang sudah mengikuti proses verifikasi dan proses keamanan mengikuti dari banknya gitu. Iya. Oke, belum ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Mungkin kalau ada dari Bapak atau Ibu yang mau langsung bertanya boleh silakan di unmute aja mikrofonnya. Kebetulan ada Bapak Lintang di sini yang praktisi di startup AI. Siapa tahu mungkin nanti bisa support Bapak Lintang secara project atau memanfaatkan Convergen.ai-nya, atau mungkin mau coba melihat proses-proses yang ada di Convergen.ai bisa diterapkan di startup yang lain. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ini saya ada pertanyaan nih. Saya lihat di chat ada pertanyaan baru nih Pak Wira. Oh ya, silakan Pak Lintang. Oh ini iya, saya bacakan ya, nggak apa ya Pak ya. Ini silakan. bagaimana tanggapan tentang sustainability jika basis produknya open source seperti Hugging Face tapi dari Indonesia. Ini mungkin sustainability ini, maaf nih Mas Linggi, sustainability-nya apakah maksudnya environment atau sustainability maksudnya dari bisnisnya bisa bertahan atau tidak ya? Oh, bisnis. Bisnis. Oh ya, bisnis. Open source itu menurut saya meskipun modelnya open source, yang menjadi hak kekayaan intelektual pada akhirnya itu adalah data. Ya, jadi model banyak lah. Ada klasifikasi, mau pakai ResNet, EfficientNet, VGG dan sebagainya macamnya, banyak pilihan. Begitu juga untuk NLP modelnya cukup banyak. Tapi yang menjadi menjadi perkara sustain apa tidak bisnisnya itu bukan hanya modelnya, tapi datanya. Kalau misalkan kita punya kontrol terhadap datanya, terhadap prosesnya, terhadap entire solutionnya, menurut saya itu cukup menjadi suatu bisnis yang sustainable. Karena itu adalah contohnya begini, Google punya teknologi OCR, Microsoft juga punya, Amazon juga punya. Tapi Convergen tetap bisa sustain bisnisnya karena kita bukan hanya fokus teknologi satu part saja gitu, bukan hanya OCR yang saja, tapi keseluruhan prosesnya. Bagaimana kita bagaimana data itu masuk, kita proses, kita kasih ke manusianya untuk misalkan ada verifikasi tertentu, terus kemudian datanya kita simpan ke dalam database, ada proses decision making hasil dari ekstraksinya, ada modelnya sendiri juga sudah kita fine tune memang untuk memproses dokumen-dokumen tertentu gitu. Kalau Google dan sebagainya macamnya open source umumnya, apalagi kayak Tesseract ya, itu kan sangat general gitu. Generik ya, dia. Generik, betul. General ya. Tapi tidak dibuat spesifik untuk use case tertentu. Ya. Sedangkan kalau use case tertentu dengan menggunakan open source mungkin cuma 70%, 80%, nggak cukup akurasinya untuk dipakai. Nah, kita train terus prosesnya sampai yang dari 70% naik ke 90%. Nah, itu adalah cara untuk mensustain ya, untuk menjaga bisnis kita dari produk-produk open source. Iya. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya boleh garis bawahi, open source atau Google atau yang sudah komersial itu lebih ke arah guidance saja ya Pak Lintang ya. Jadi kalau misalnya kita punya problem yang kita bisa solving dengan keunikan kita, itu nggak usah khawatir, kita masih bisa sustain lah gitu ya. Betul Pak. Memang ada use case yang bisa ya selesai dengan Google. Bisa ada memang. Betul. Dan memang itu fungsinya. Tapi ada juga yang tidak bisa diselesaikan gitu. Iya. Ya, perusahaan besar kan juga tidak akan mau meng-customize yang terlalu kecil. Nah, itulah peluang kita sebenarnya ya. Betul sekali. Dari kecil-kecil ini kita kumpulkan. Ya. Ya begitu Pak Linggi kira-kira. Kalau masih ada pertanyaan mungkin yang terakhir, kalau ada yang mau masih bertanya Pak Lintang.